Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita udah belajar menghitung delta H dari percobaan. Sekarang yang kedua adalah menghitung delta H dari hukum Hess. Dari hukum Hess itu gini, contohnya misalkan ada misalkan Bayu itu rumahnya di Tasik. Misalkan Bayu mau ke rumah Ayu, misalkan Ayu rumahnya di mana ya, misalkan di Jakarta misalkan. Nah, jadi hukum Hess itu ada dua cara gitu. Jadi Bayu bisa langsung ke Ayu, misalkan langsung kan bisa pakai ini ya, bisa langsung gitu, jadi langsung ke Jakarta, atau Bayu tuh mampir dulu ke Bandung gitu, Nah, jadi ada cara langsung sama ada cara tidak langsung. Nah, untuk di hukum Hess ini cara langsung sama dengan cara tidak langsung itu. Jadi cara langsung sama dengan cara tidak langsung. Ininya misalkan ada karbon tambah oksigen, dia menghasilkan CO2. Nah, ini cara langsungnya. Bisa juga karbon sama oksigen itu membentuk dulu karbon monoksida, lalu direaksikan kembali dengan oksigen, dia menghasilkan CO2. Nah, ini cara langsungnya. Yang ini cara tidak langsungnya. Jadi, nah, terus sama kita ada delta H-nya, misalkan ini tuh delta H1, misalkan ini delta H2, ini delta H3 misalkan. Nah, kan cara langsung sama dengan cara tidak langsung kan. Cara langsungnya itu berapa? Delta H1. Cara tidak langsungnya delta H2 ditambah delta H3 gitu. Jadi nanti diketahui misalkan delta H2-nya misalkan 44 kJ misalkan. Delta H1-nya misalkan 104 kJ. Nah, kita mau nanyain yang enggak ada. Yang ditanyainnya bebas, mau delta H1, delta H2, delta H3. Misalkan di sini yang ditanyainnya itu delta H3, berarti kan tinggal kayak gini. Kan delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Berarti delta H3-nya sama dengan delta H1 dikurangi delta H2. Berarti delta H1-nya kan 104, delta H2-nya 44 gitu. Jadi berarti berapa? 4 kurang 4 berarti 60 ya, 60 kilojoule gitu. Jadi delta H-nya 60 kilojoule. Misal ini mah ya, misalkan di soal tuh harus dilihat panahnya. Misalkan panahnya ternyata ke sini nih. Nah, berarti kalau yang ke sini delta H2-nya sama dengan minus 44. Jadi kita harus balikin dulu panahnya ke arah mana gitu. Itu kalau panahnya berbeda kayak gitu. Nah, dari soal yang tadi kita tuh bisa menuliskan diagram entalpi atau tingkat energinya kayak gini. Jadi yang pertama pun ada karbon tambah oksigen, hasil akhirnya itu kan CO2 kan. Nah, jadi si karbon tambah oksigen tuh hasil akhirnya adalah CO2. CO2. Jadi kalau karbon tambah oksigen menghasilkan CO2 tuh dia delta H-nya 104 kJ.
Kalau dia membentuk dulu CO tambah setengah O2 berarti deltanya ini 44 kilojoule. Kalau ditanyain dari sini ke sini berarti kan tinggal 104 dikurangi 44 sama kayak tadi itu. Misalkan yang tadi berarti misalkan yang ini tuh delta H1-nya. Ini delta H2-nya. Ditanyain delta H3 gitu. Berarti kan ini mah gampang. Kalau delta H1 kan yang ini kan yang lebih panjang. Berarti delta H3 tuh delta H1, delta H3 tuh delta H1 dikurangi delta H2. Kayak gitu ya kalau misalkan ditulis tingkat energinya gitu. Nah, untuk contoh soal selanjutnya bisa juga kayak gini ya. Diketahui tuh ada 4 reaksi. Ada 4, hitunglah delta H untuk reaksi di bawah. Jadi ini kan udah diketahui ya 4 reaksi ini delta H-nya berapa gitu. Nah, ditanyakan delta H untuk reaksi di bawah. Caranya adalah kalian lihat yang jadi patokan. Yang jadi patokan itu adalah ini yang munculnya cuma 1 kali PCl5. PCl5 itu kan hanya ada di sini kan. Nah, nggak ada di yang lain, itu jadi patokan. Di sini yang ingin kita cari itu PCl5 itu di kiri atau di reaktan. Sedangkan di sini di kanan, berarti ini reaksinya harus dibalik. Dibalik, ingat kemarin udah dibahas, dibalik. Terus di sini kan yang ditanyakan untuk 1 koefisiennya, sedangkan ini 2 kan. Berarti dibalik dan dibagi 2 gitu. Kalau dibalik berarti delta H-nya awalnya min jadi plus. Terus dibagi 2 berarti semuanya dibagi 2 sama delta H-nya pun dibagi 2. Terus H2O. H2O ada di mana nih? Ada di sini kan, cuma 1 munculnya. Dia di reaktan, sedangkan di sini di produk, berarti ini juga sama. Ini harus dibalik sama, dibalik dan dibagi 2. POCl3 tuh di produk, adanya di sini kan. Nah, kalau udah sama nggak usah dibalik ya, cuman yang ditanyakan tuh 1 koefisiennya, sedangkan di sini 2, berarti ini dibagi 2 aja, nggak dibalik. HCl, kalau HCl tuh ada di reaksi kedua kan. Reaksi kedua sama ya, produk koefisiennya juga 2, berarti ini tetap gitu. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal tulis ya. Kita tinggal tulis dibagi 2. Yang pertama, reaksi pertama dibagi 2, berarti semuanya dibagi 2. Awalnya 2P jadi P, awalnya O2 berarti setengah O2. Awalnya 3Cl2 kalau dibagi 2 berarti 3/2Cl2. POCl3 dibagi 2 berarti jadi POCl3. Delta H-nya 1150 sama dengan berapa? Minus 575 kilojoule gitu. Yang kedua mah tetap. Berarti kalau tetap tinggal tulis ulang. Terus yang ketiga tuh dibalik reaksinya dan dibagi 2. Kalau dibalik berarti awalnya ini produk jadi reaktan ya. Terus dibagi 2 berarti PCl5 jadi 2P berarti jadi P ya. Jadi P. Ntar biar cepet ya. Nah, udah ditulis. Awalnya ini kan min ya. Kalau dibalik berarti jadi plus, dibalik dan dibagi 2. Yang terakhir dibalik dan dibagi 2 berarti sama ya. Nah, selanjutnya kita tinggal coret-coret. Coret-coretnya maksudnya kalau ada senyawa yang sama. P di sini kan ada ya di kiri, di sini juga ada di kanan.